Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Abdul Putra. Saya dari kelas 1B, jurusan PPS dengan NIM 1240 105 104 0060. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang sampai zaman yang terang benderang sampai saat ini. Di sini saya akan mengantarkan materi tentang potensi akhlak, materi tentang akhlak dan potensi jiwa. Yang pertama, apa sih akhlak dan potensi jiwa? Akhlak dan potensi jiwa merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam memahami hakikat manusia. Keduanya telah menjadi pusat perhatian berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat agama, psikologi, hingga pendidikan. Akhlak merupakan landasan moral yang membentuk karakter dan perilaku manusia. Akhlak yang baik akan membawa seorang pada kebahagiaan dan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, akhlak secara sederhana dapat diartikan sebagai budi pekerti atau perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun alam semesta. Akhlak tidak hanya mencakup tindakan yang tampak, tetapi juga meliputi niat perasaan, pikiran yang mendasari tindakan tersebut. Potensi jiwa merujuk pada segala kemampuan dan kapasitas yang dimiliki manusia secara bawaan maupun yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Potensi jiwa ini sangat beragam, mulai dari potensi intelektual, emosional, spiritual, dan hingga potensi sosial. Selanjutnya adalah pembahasan tentang akhlak. Pengertian akhlak. Agama Islam merupakan agama yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran bagi seluruh umatnya. Salah satu ajaran Islam yang paling mendasar adalah masalah akhlak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu firman Allah, yang mana akhlakul karimah sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, Yunabbiyu aqimus sholata wamrul yam ma'rufi wanhu anil munkar wasbir ala ma asobatsu inna zalika gormal umur. Artinya, hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat di atas, maka akhlak diwajibkan pada setiap orang, di mana akhlak tersebut banyak menentukan sifat dan karakter seorang dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang akan dihargai dan dihormati jika memiliki sifat yang mempunyai akhlak yang mulia. Demikian juga sebaliknya, dia akan dikecilkan oleh masyarakat apabila dia tidak memiliki akhlak yang mulia atau tercela. Bahkan di hadapan Allah, seorang yang mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Pembahasan akhlak ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran, maka penulis akan menguraikan
pengertian akhlakul pada pembahasan mengenai akhlak. Penulis akan mengkaji dari dua tinjauan, yaitu dari segi etimologi dan terminologi, dengan tujuan agar dapat dipahami dengan jelas. Dari segi etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, bentuk jamak dari khuluq yang artinya perangai, sedangkan akhlak dalam arti keseharian artinya tingkah laku, budi pekerti, dan kesopanan. Selanjutnya ada potensi jiwa. Yang pertama, quwah al-ilmi. Arti dari quwah al-ilmi adalah kekuatan yang berasal dari pikiran atau akal. Dengan inilah manusia dapat membedakan mana yang berbicara jujur dan mana yang berbohong, mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah dalam mengambil suatu keputusan. Kekuatan ilmiah yang membedakan manusia dan hewan. Dengan adanya akal pada manusia dapat membuat, menciptakan, dan mengembangkan suatu budaya sehingga dapat terus berkembang menjadi lebih jauh dari sebelumnya. Buahnya adalah hikmah, yakni pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Turunan quwah al-ilmi. Sifat-sifat hikmah mencakup 4 turunan, yaitu al-husni at-tadbir atau baik pemikirannya, yaitu seorang yang cerdas dan lurus pemikirannya dalam mengistibatkan mengambil kesimpulan. Dia dapat mengambil keputusan yang terbaik dan bermanfaat dalam berbagai urusan, walaupun dalam keadaan sesulit dan segawat apapun, sehingga menghasilkan kebaikan dalam berbagai urusan kehidupan. Yang kedua ada jaudat az-zihin, yaitu seorang yang memiliki kemampuan untuk berpikir bijaksana ketika dihadapkan pada pendapat dan pertentangan dalam tindakannya, sehingga memberikan manfaat pada sesamanya dan diterima baik oleh berbagai pihak. Yang selanjutnya, yang ketiga ada psikoba ar-ra'i, yaitu seseorang yang mempunyai kecepatan dan kemampuan dalam menganalisis data dan dimilikinya dengan sebab akibat sehingga menghasilkan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ada as-shawab azan, yaitu seorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus memikirkannya berlama-lama. Di sini ada dalil al-quwah al-ilmi, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi al-lababi aulau illa yadhkaru wa ma katsiran khairu utiya faqad hikmatu yuta wa man yasha'u man hikmati yuti, yang artinya dia berikan hikmah kepada yang dia kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah maka sesungguhnya dia telah memberikan kebaikan yang sangat banyak, dan hanya orang-orang yang memiliki akal pikiranlah yang mampu memahaminya. Selanjutnya ada quwah al-qadab. Artinya, quwah al-qadab adalah dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan sesuatu kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Dengan itu ia bisa menumbuhkan sifat utama yang dapat dijadikan akhlak yang mulia dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kebaikan-kebaikan dalam Islam
kebaikan-kebaikan dalam Islam dan dirinya, yakni sifat saja'ah atau keberanian. Dengan sifat saja'ah manusia dapat berani dalam segala sesuatu, tapi yang berani dalam kebenaran. Selanjutnya adalah turunan keluar Al-Qadab. Yang pertama ada Al-Karam atau kebaikan budi pekerti. Yang kedua ada An-Najdah atau membantu atau menolong. Yang ketiga ada Kibar an-nafs, berjiwa besar. Yang keempat ada Al-Ihtimal atau ketahanan dan bekerja. Yang ketiga ada Al-Quwa Asy-Syahwah. Al-Quwa Asy-Syahwah adalah kekuatan yang ada dalam diri manusia itu sendiri dan mendorong untuk melakukan atau memperoleh kenikmatan yang bersifat zahiriyah atau nyata atau tampak melalui panca indera manusia seperti makan, minum, atau mencintai lawan jenis. Dengan kekuatan ini manusia dapat menjadi lebih bergairah dan menjalani dengan hidup dengan baik. Selanjutnya ada turunan Quwa Asy-Syahwah. Ada haya, sifat malu untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada qanaah, adalah sifat menerima atau merasa cukup. Yang ketiga ada saha, yaitu sifat dermawan memberikan sedekah tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat ada al-quwah al-adalah, yang artinya sebuah kekuatan penyeimbang dari ketiga kekuatan jiwa sebelumnya, meliputi. Ibnu Miskawi tidak menyebutkan meskipun Ibnu Miskawi tidak menyebutkan secara khusus adanya al-quwah al-adalah, tetapi dalam penjelasannya mengkaitkan dengan ketiga kekuatan jiwa tersebut. Tiga kekuatan jiwa manusia tersebut adalah quwah al-ilmi, quwah al-ghadab, dan terakhir ada quwah asy-syahwah. Kesimpulannya adalah dengan memahami akhlak dan potensi jiwa, kita dapat hidup lebih bermakna dan memberikan kontribusi positif bagi dunia, akhlak dan juga bekal dan adab yang manusia harus miliki. Potensi jiwa juga terbagi menjadi 4 yang memiliki arti makna yang berbeda-beda. Contohnya aqwa al-ilmi berarti kekuatan yang berasal dari akal. Aqwa al-ghadab berarti menolak yang tidak disenangi. Setiap individu memiliki potensi yang unik dan tak terbatas. Dengan mengenali dan mengembangkan potensi tersebut, seseorang dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Jadi setiap orang memiliki pendapat akhlak yang potensi jiwa yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia harus memahami dan saling menghormati pendapat orang. Pengembangan akhlak dan potensi jiwa adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Sekian, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.